wabarakatuh. Nama saya Delta Wulandari Nur Pujinintias, NIM 19 08 10 10 Perkenalkan, saya Zakwan Hammam dengan NIM 190 810 301 151. Halo, nama saya Noni Fayatur Romania dengan NIM 1908 10 30 1107. Pembahasan pertama pada bab pelaporan dan analisis keuangan adalah lingkungan pelaporan. Bagian terpenting dari lingkungan pelaporan keuangan adalah laporan keuangan wajib. Ada 3 kategori laporan keuangan wajib yang akan kita bahas. Yang pertama ada laporan keuangan yang akan membahas mengenai form K dan form Q. Yang kedua pengumuman laba. Dan yang ketiga ada laporan wajib lainnya yang akan membahas pernyataan proksi, form 8K, dan prospektus. Yang pertama ada form 10K. Di Amerika Serikat, form 10K adalah laporan tahunan yang harus dilaporkan oleh perusahaan publik, sebagaimana disyaratkan oleh Securities and Exchange Commission atau SEC. Bagi analisis, isi penting dari form 10K adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, serta analisis dan diskusi manajemen. 5 bagian spesifik yang terdapat dalam form 10K adalah bisnis, faktor risiko, ikhtisar data keuangan, diskusi dan analisis manajemen, dan laporan keuangan dan data tambahan. Yang kedua ada form 10Q. Form 10Q adalah laporan kuartalan perusahaan publik yang disyaratkan oleh SEC Amerika Serikat. Dari segi perspektif analisis, isi penting dari form 10Q adalah laporan keuangan kuartalan serta analisis dan diskusi manajemen. Pada saat menganalisis informasi triwulan, ada 2 faktor yang penting, yaitu musiman dan penyesuaian akhir tahun. Selanjutnya ada pengumuman laba. Sebelum laporan keuangan terbit, perusahaan merilis informasi ringkasan penting yang ditujukan kepada publik yang disebut dengan pengumuman laba. Pengumuman laba ini dibuat untuk trader karena kebanyakan reaksi harga saham langsung terhadap informasi keuangan triwulan terjadi pada tanggal pengumuman laba, bukan ketika laporan keuangan lengkap dirilis. Kategori laporan keuangan yang terakhir adalah laporan wajib lainnya yang terdiri dari pernyataan proksi yang harus dikirim bersama dengan pemberitahuan rapat tahunan pemegang saham, form 8K yang harus diajukan untuk melaporkan kondisi yang tidak biasa seperti adanya perubahan auditor, dan prospektus yang harus dilampirkan aplikasi untuk penawaran ekuitas. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Ada 4 penentu informasi akuntansi keuangan, yaitu Generally Accepted Accounting Principle atau bisa disingkat dengan GAAP, manajer, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan, dan sumber informasi alternatif. Yang pertama ada Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP yang merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan. GAAP menentukan kebijakan pengukuran dan pengakuan. Ada 2 acuan perangkat GAAP yang akan dibahas saat ini, yaitu US GAAP dan IFRS. US GAAP mengacu pada aturan dan praktik yang saat ini digunakan di Amerika Serikat. Dasar penetapan US GAAP adalah Statement of Financial Accounting Standards atau SFAS yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standards Board atau FASB. Dalam menentukan US GAAP dibentuk oleh American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA dan SEC. SEC mempunyai otoritas legal untuk memberlakukan US GAAP. Acuan kedua ada IFRS yang mengacu pada aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh IASB, dan acuan ini diadopsi oleh sebagian besar negara di luar Amerika Serikat.
IFRS cenderung lebih konseptual dan kurang memberikan pendekatan untuk mengimplementasikan aturan akuntansi. Pernyataan IFRS dikeluarkan sebelumnya oleh IASB dan menjadi bagian dari IASB. Faktor yang kedua, ada manajer yang memiliki kendali tertinggi atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang membentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 mengharuskan CEO untuk menyatakan secara pribadi akan akurasi dan kebenaran laporan keuangan. Selain itu, manajer mempunyai kebijakan manajerial untuk penilaian akuntansi keuangan dan sebagai kekuatan utama dalam menentukan standar akuntansi. Secara khusus, manajer akan menentang standar yang mengurangi laba yang dilaporkan, meningkatkan validitas laba, dan mengungkapkan informasi kompetitif mengenai segmen, produk, atau rencana. Faktor ketiga, ada mekanisme dan pengawasan pelaksanaan yang dapat memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan. Ada 4 mekanisme. Yang pertama, auditor. Auditor mempunyai hak untuk mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian, dan tidak memberikan pendapat. Yang kedua, ada corporate governance atau mekanisme tata kelola perusahaan. Banyak perusahaan menunjuk komite audit untuk mengawasi metode akuntansi, prosedur pengendalian internal, dan audit internal. Yang ketiga, ada Securities and Exchange Commission atau SEC yang berperan aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan standar akuntansi. Seluruh perusahaan publik harus menyerahkan laporan keuangan auditan, yaitu Form 10K dan Form 10Q ke SEC. Dan yang keempat, ada proses pengadilan atau litigasi. Faktor keempat, ada sumber informasi alternatif yang terdiri dari 3 sumber informasi alternatif utama. Yang pertama, ada informasi ekonomi dan perusahaan yang digunakan investor untuk memperbarui proyeksi perusahaan. Yang kedua, ada pengungkapan sukarela yang mempunyai katalisator berupa safe harbor rules yang memberikan perlindungan hukum terhadap kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh manajer dalam membuat pengungkapan sukarela. Ada 4 motivasi dalam pengungkapan sukarela. Yang pertama, ada kewajiban hukum. Manajer yang mengungkapkan berita penting, khususnya yang bersifat merugikan, memiliki kemungkinan lebih rendah untuk digugat oleh investor. Motivasi yang kedua adalah penyesuaian ekspektasi saat manajer menyadari ekspektasi pasar berbeda dengan ekspektasinya. Motivasi yang ketiga adalah memberi sinyal, yang berarti manajer dianggap akan mengungkapkan berita baik untuk meningkatkan harga saham perusahaannya. Dan motivasi yang terakhir adalah intensi untuk mengelola ekspektasi. Yang ketiga, ada perantara informasi. Perantara informasi atau analis mewakili sebuah industri yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, penginterpretasian, dan penyebarluasan informasi mengenai prospek keuangan perusahaan. Industri ini meliputi analisis sekuritas yang terdiri dari analisis sisi beli yang digunakan secara internal dan analisis sisi jual yang digunakan secara eksternal. Buletin investasi, penasehat investasi, dan pemeringkat utang. Output dari analisis ini berupa perakiraan, rekomendasi, dan laporan penelitian. Sedangkan input dari analisis ini berupa laporan keuangan, pengungkapan sukarela, dan berita ekonomi, industri, dan perusahaan. Perantara informasi dianggap telah melaksanakan 1 atau lebih dari 4 fungsi berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi, interpretasi informasi, analisis prospektif, dan rekomendasi. Meskipun perkembangan perantara informasi dapat mengurangi pentingnya laporan keuangan untuk pasar modal, tetapi perantara informasi sangat bergantung pada laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya adalah sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Ada 3 hal yang akan kita bahas.
Yang pertama yaitu kualitas informasi akuntansi yang diinginkan, yang berisi relevansi dan keandalan. Yang kedua ada prinsip-prinsip penting akuntansi yang berisi akuntansi akrual, biaya historis dan nilai wajar, materialitas, dan konservatisme. Yang ketiga ada relevansi dan keterbatasan akuntansi yang berisi relevansi informasi akuntansi keuangan dan keterbatasan informasi laporan keuangan. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan terdiri dari kualitas primer informasi akuntansi dan kualitas sekunder informasi akuntansi. Kualitas primer informasi akuntansi terdiri dari relevansi yang menunjukkan bahwa ketepatan waktu adalah karakteristik yang diinginkan dari informasi akuntansi dan keandalan yang menunjukkan jika informasi dapat diandalkan, maka informasi harus dapat diverifikasi, yang berarti informasi dapat dikonfirmasi. Disajikan dengan jujur, yang berarti bahwa informasi mencerminkan realitas, dan kenetralan, yang berarti bahwa informasi benar dan tidak bias. Kualitas sekunder informasi akuntansi terdiri dari komparabilitas yang menunjukkan informasi diukur dengan cara yang sama antar perusahaan dan konsistensi yang menunjukkan metode yang sama digunakan untuk transaksi yang sama antar waktu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penting akuntansi yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada akuntansi akrual yang mengakui pendapatan ketika diterima dan mengakui beban ketika terjadi tanpa memperhatikan apakah kas tersebut diterima atau dibayarkan. Yang kedua ada biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis merupakan metode penilaian aset dan liabilitas berdasarkan biaya asli atau biaya perolehan bukan nilainya saat ini. Biaya historis mengacu pada akuntansi berbasis transaksi, sedangkan nilai wajar merupakan estimasi nilai ekonomis terkini dari aset dan liabilitas. Saat ini pencatatan aset dan liabilitas menggunakan nilai wajar. Yang ketiga ada materialitas, yang merupakan besarnya kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi akuntansi yang memungkinkan menyebabkan perubahan penilaian. Yang keempat ada konservatisme, yang tidak mengakui keuntungan jika belum benar-benar terrealisasi, sedangkan kerugian langsung diakui. Konservatisme mengurangi keandalan dan relevansi informasi akuntansi dalam 2 cara, yaitu dengan mengecilkan aset neto maupun laba bruto, dan konservatisme mengakibatkan pengakuan yang secara selektif menunda berita baik dalam laporan keuangan dan segera mengakui berita buruk. Ada 2 jenis konservatisme, yaitu konservatisme tidak bersyarat dan yang diterapkan di seluruh dewan direksi secara konsisten, dan konservatisme bersyarat yang mengakui kerugian secara langsung tetapi mengakui keuntungan hanya setelah terrealisasi. Selanjutnya ada relevansi dan keterbatasan akuntansi. Akuntansi keuangan masih tetap satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas aktivitas bisnis meskipun ada keterbatasan dalam informasi laporan keuangan. Keterbatasan itu yaitu ketepatan waktu. Dalam hal ini, laporan keuangan biasanya diterbitkan dalam jangka waktu 3-6 minggu setelah masa berakhir triwulan. Sedangkan analisis memperbarui perakiraan dan rekomendasi secara real time. Selanjutnya frekuensi penerbitan laporan keuangan secara periodik, sedangkan laporan analisis diterbitkan ketika ada peristiwa bisnis yang menyebabkan revisi. Laporan keuangan memuat perakiraan yang terbatas, sedangkan laporan dan perakiraan analisis menggunakan banyak informasi yang berpandangan ke depan. Pembahasan selanjutnya mengenai akrual sebagai landasan akuntansi. Catatan akuntansi di atas adalah catatan akuntansi berbasis kas. Dengan ilustrasi, Anda akan menjual kaos sablon seharga $10 per buah. Kaos polos dapat dibeli seharga $5 per buah. Penyablonan membutuhkan biaya tetap sebesar $100 untuk pembelian screen
dan biaya lainnya sebesar $0,75 per sablon. Dalam promosi awal, ada 100 buah kaos pesanan. Selanjutnya, Anda menginvestasikan uang sebesar $700 untuk membeli kaos polos dan screen dan mendapatkan kaos sablon secara tunai. Saat pesanan sablon selesai, pelanggan dengan pesanan 50 kaos mengambil 25 kaos dengan membayar tunai dan 25 kaos dengan membayar kredit. Dalam catatan akuntansi menunjukkan adanya kerugian sebesar $425. Padahal, jika dihitung, seharusnya mendapat keuntungan sebesar $3,25 per kaos, yang berarti seharusnya ada laba sebesar 162,5 dalam penjualan 50 kaos. Kerugian ini terjadi karena belum mengakui pendapatan dari 25 kaos yang terjual kredit dan memperlakukan seluruh pembelian kaos, seluruh pembelian screen, dan ongkos sablon kaos sebagai beban. Nah, jika disajikan secara akrual, laba yang diperoleh sesuai yaitu sebesar $162,5. Hal ini terjadi karena hanya setengah kaos yang terjual, sehingga hanya biaya pembuatan kaos yang terjual yang dimasukkan beban. Kekurangan metode akrual adalah ketidakpastian angka, karena metode ini jika ada penjualan kredit, menganggap pelanggan akan membayar. Selanjutnya ada kerangka akuntansi akrual yang membahas mengenai konsep akrual. Dapat dilihat ada perbedaan antara akuntansi arus kas dan akuntansi akrual. Akuntansi arus kas mudah dipahami dan dihitung secara langsung, tetapi tidak bisa mengukur kapasitas penghasilan kas perusahaan. Sedangkan akuntansi akrual menginformasikan konsekuensi aktivitas bisnis untuk arus kas masa depan secepat mungkin dengan tingkat kapasitas yang wajar. Akuntansi akrual terdiri dari akrual jangka pendek yang berkaitan dengan pos modal kerja dan akrual jangka panjang seperti penyusutan dan amortisasi. Akuntansi arus kas terdiri dari arus kas operasi yang mengacu pada kas dari aktivitas operasi yang sedang berlangsung. Arus kas bebas ke perusahaan mencerminkan efek tambahan investasi dan divestasi dalam aset operasi. Arus kas neto merupakan perubahan saldo akun kas. Perbedaan antara akuntansi akrual dan akuntansi arus kas terletak pada akuntansi akrual yang dapat mengatasi masalah ketepatan waktu dan pengaitan yang melekat pada akuntansi kas. Relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual. Bagian ini akan memberikan penilaian kritis mengenai pengaruh akuntansi akrual terhadap laporan keuangan. Kemudian akan dibahas kelebihan dan kekurangan konseptual dan empiris dari akuntansi akrual dibandingkan dengan akuntansi kas untuk mengukur kinerja dan memprediksi arus kas masa depan. Yang pertama ada relevansi konseptual akuntansi akrual. Keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas ini muncul karena laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas penghasil kas saat ini dan masa depan pada perusahaan. Akrual jangka pendek dan jangka panjang keduanya memiliki penting bagi relevansi laba dibandingkan dengan arus kas. Relevansi akrual jangka pendek. Akrual jangka pendek ini meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu mencatat pendapatan ketika diterima dan beban ketika terjadi. Akrual ini menghasilkan angka laba yang mencerminkan probabilitas yang lebih baik dan juga menciptakan aset lancar dan liabilitas jangka pendek yang memberikan informasi sangat berguna bagi kondisi keuangan. Kedua yaitu relevansi akrual jangka panjang. Untuk melihat pentingnya akrual jangka panjang, perlu diperhatikan bahwa arus kas bebas untuk perusahaan dihitung dengan mengurangkan investasi pada aset operasi jangka panjang dari arus kas operasi. Investasi semacam ini akan menimbulkan masalah untuk arus kas bebas. Yang pertama, investasi ini biasanya besar dan jarang terjadi. Kedua, arus kas bebas memperlakukan pertumbuhan modal dari pergantian modal secara sama. Akuntansi akrual mengatasi keterbatasan arus kas bebas dengan mengapitalisasi investasi aset jangka panjang
dan mengalokasikan biaya selama periode manfaat di masa depan. Keunggulan akrual ini dapat digunakan untuk memprediksi arus kas masa depan dan kondisi keuangan perusahaan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan dan pengaitan beban akan menghasilkan angka laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan seluruh pendapatan yang diperoleh dalam periode yang tercatat. Pengaitan memastikan bahwa hanya beban yang diakibatkan oleh pendapatan yang diperoleh pada periode yang dicatat. Kemudian yang kedua adalah kondisi keuangan. Akuntansi akrual ini menghasilkan laporan posisi keuangan yang secara akurat mencerminkan tingkat sumber daya yang tersedia bagi perusahaan untuk menghasilkan arus kas masa depan. Yang ketiga adalah prediksi arus kas masa depan. Laba akrual ini merupakan alat prediksi arus kas masa depan yang unggul dibanding dengan arus kas kini karena adanya dua alasan, yaitu yang pertama, melalui pengakuan pendapatan, ini mencerminkan konsekuensi arus kas masa depan. Contohnya, penjualan kredit hari ini memperkirakan adanya kas yang akan diterima dari pelanggan di masa depan. Dan alasan yang kedua adalah karena akuntansi ini menyelaraskan arus kas masuk dan arus kas keluar dengan lebih baik selama waktu melalui proses pengaitan, di mana hal ini berarti laba merupakan alat prediksi yang lebih stabil dan dapat diandalkan dari arus kas. Saat ini, akuntansi akrual telah tertanam dalam bisnis modern, seperti Wall Street yang telah memfokuskan pada laba akrual. Nah, akuntansi akrual ini lebih unggul dibandingkan dengan akuntansi kas dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan, serta dalam memperkirakan arus kas masa depan. Namun, akuntansi akrual tetap memiliki keterbatasan. Dengan konsekuensi timbulnya beberapa pertanyaan mengenai bagaimana cara mengatasi keterbatasannya. Untuk itu, kita akan mulai membahasnya dengan mitos dan kebenaran tentang akrual dan arus kas. Ada beberapa mitos dan kesalahpahaman tentang akuntansi akrual, laba, dan arus kas. Seperti yang pertama, yaitu adalah dikarenakan nilai perusahaan tergantung pada arus kas masa depan, hanya arus kas kini yang relevan untuk penilaiannya. Meskipun nilai perusahaan tergantung pada arus kas masa depan, tidak ada alasan untuk mengaitkan arus kas kini dengan arus kas masa depan. Laba saat ini merupakan alat untuk memprediksi yang lebih baik dari arus kas masa depan daripada arus kas kini. Selain itu, laba yang lebih baik menjelaskan harga saham dibandingkan arus kas. Mitos yang kedua yaitu seluruh arus kas memiliki nilai yang relevan. Padahal banyak jenis arus kas yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan, seperti kas dari pelunasan piutang pelanggan. Selain itu, jenis arus kas tertentu berhubungan negatif dengan nilai perusahaan. Contohnya adalah pengeluaran modal mengurangi arus kas bebas, namun biasanya tetap dapat menaikkan nilai perusahaan. Yang ketiga adalah seluruh penyesuaian akuntansi akrual memiliki nilai yang tidak relevan. Tujuan utama dari akuntansi akrual sendiri adalah membuat penyesuaian atas transaksi yang memiliki implikasi arus kas masa depan, meskipun tidak ada arus kas masuk ataupun arus kas keluar yang terjadi secara serentak. Yang keempat adalah arus kas tidak dapat dimanipulasi. Padahal faktanya, arus kas lebih mudah untuk dimanipulasi daripada memanipulasi laba. Seperti arus kas dapat dinaikkan dengan menunda pengeluaran modal ataupun pembayaran beban, atau dengan mempercepat penagihan kas dari pelanggan. Yang kelima adalah seluruh laba dimanipulasi. Dalam beberapa manajer yang mengelola laba, dan frekuensi praktik ini mungkin akan semakin meningkat. Namun tindakan penegakan aturan SEC yang menerjemahkan pada kecurangan laporan keuangan dan menyajikan kembali laporan keuangan itu telah diterbitkan dan mempengaruhi sebagian kecil perusahaan yang dimana sahamnya diperdagangkan ke publik. Dan yang keenam adalah tidak mungkin mengelola laba yang meningkat dan konsisten dalam jangka panjang. Mungkin beberapa pengguna menyatakan bahwa sangat tidak mungkin untuk mengelola laba yang semakin meningkat dari tahun ke tahun karena aturan akuntansi yang menentukan bahwa akrual pada akhirnya akan berbalik, yaitu akuntansi akrual dan akuntansi kas akan bertemu dalam jangka yang panjang. Namun, kebanyakan perusahaan dapat mengelola laba secara agresif untuk beberapa tahun pada suatu waktu.
sehingga perusahaan yang sedang tumbuh ini dapat mengelola labanya semakin meningkat untuk periode yang lebih lama, karena penyesuaian peningkatan laba periode yang berjalan mungkin melebihi pembaliknya dari penyesuaian yang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah fakta dari akrual dan arus kas. Fakta yang pertama yaitu akuntansi akrual laba yang lebih relevan daripada arus kas. Hal ini baik secara konseptual maupun praktek. Laba akrual adalah lebih relevan dibandingkan arus kas dalam mengukur kondisi dan kinerja keuangan serta dalam penilaian. Pernyataan ini akan mendukung untuk menunjukkan bahwa arus kas kini kurang relevan dibandingkan dengan laba saat ini. Fakta yang kedua yaitu arus kas dapat lebih diandalkan daripada akrual. Hal ini adalah benar dan menyatakan bahwa arus kas dapat memainkan peran untuk saling melengkapi yang penting dengan akrual. Namun, pernyataan seperti arus kas yang tidak dapat dimanipulasi adalah tidak benar. Ketika menganalisis arus kas juga harus diingat bahwa arus kas lebih mudah berubah dibandingkan laba. Fakta yang ketiga adalah angka akuntansi akrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Dengan adanya metode akuntansi alternatif beserta manajemen laba akan mengurangi komparabilitas dan konsistensi angka akuntansi akrual. Yang keempat adalah nilai perusahaan dapat ditentukan dengan angka akuntansi akrual. Beberapa orang secara salah menyatakan bahwa nilai ditentukan hanya dengan berdasarkan arus kas diskonto. Pada bab sebelumnya mungkin kita juga dapat menentukan nilai sebagai jumlahan dari nilai buku kini dan laba residual masa depan yang didiskontokan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep laba ekonomi. Secara konseptual, tujuan laba ini untuk memberikan pengukuran pada perubahan kekayaan pemegang saham selama satu periode dan estimasi probabilitas saat ini, yaitu untuk mengukur sejauh mana bisnis tersebut dapat menutupi biaya operasi dan memperoleh imbal hasil untuk para pemegang sahamnya. Terdapat 3 konsep laba ekonomi. Yang pertama yaitu adalah laba ekonomi sendiri. Laba ekonomi ini biasanya ditentukan dengan arus kas selama periode yang bersangkutan ditambah dengan perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Biasanya ditunjukkan oleh perubahan nilai pasar dari aset neto bisnis. Dari definisi ini, laba mencakup komponen yang terrealisasi dan yang belum terrealisasi. Laba ekonomi sendiri berguna ketika tujuan analisis untuk menentukan imbal hasil yang telah pasti bagi pemegang saham untuk periode yang bersangkutan. Artinya, laba ekonomi ini merupakan salah satu indikator dari kinerja perusahaan, yaitu untuk mengukur bagaimana pengaruh keuangan dari seluruh kejadian selama periode tertentu secara komprehensif. Yang kedua adalah laba permanen. Laba permanen juga disebut sebagai laba berkelanjutan atau laba berulang ini merupakan rata-rata laba stabil yang diharapkan dapat diperoleh selama masa bisnis dengan kondisi bisnis pada saat ini. Laba permanen ini sendiri mencerminkan pada fokus dalam jangka panjang. Berbeda dengan laba ekonomi yang mengukur perubahan nilai suatu perusahaan, laba permanen ini berbanding lurus dengan nilai perusahaan, di mana pada umumnya untuk kelangsungan hidup nilai perusahaan dapat digambarkan dengan membagi laba permanen dengan biaya modalnya. Oleh karena itu, hubungan ini menentukan laba permanen perusahaan yang merupakan pencarian utama bagi banyak analis. Yang ketiga adalah laba operasi, di mana laba ini mengacu pada laba yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan. Fitur utama dari laba operasi sendiri adalah bahwa laba operasi tidak memasukkan seluruh beban atau pendapatan yang timbul dari aktivitas pendanaan perusahaan, seperti fungsi perbendaharaan, seperti beban bunga dan laba investasi. Laba operasi sendiri timbul karena tujuan keuangan dari perusahaan untuk memisahkan aktivitas operasi perusahaan dari aktivitas pendanaan. Selain konsep laba ekonomi, di sini juga ada konsep laba akuntansi.
Laba akuntansi sendiri atau laba dilaporkan didasarkan pada konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi mencerminkan aspek laba ekonomi dan laba permanen, tetapi laba ini tidak ditujukan untuk mengukur kedua konsep laba tersebut. Selain itu, laba akuntansi ini mengalami masalah pengukuran sehingga mengurangi kemampuan laba akuntansi dalam mencerminkan realitas ekonomi, di mana tugas utama dalam analisis laporan keuangan adalah menyesuaikan laba akuntansi agar dapat mencerminkan konsep ekonomi alternatif atas laba tersebut. Yang pertama ada pengakuan pendapatan dan pengaitan. Tujuan utama akuntansi akrual adalah untuk pengukuran laba, di mana dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan merupakan titik awal pengukuran laba. Terdapat dua kondisi yang diperlukan untuk pengakuan. Yang pertama, direalisasi atau dapat direalisasi. Agar pendapatan dapat diakui, perusahaan seharusnya telah menerima uang tunai atau komitmen yang dapat diandalkan untuk menyetorkan uang tunai, seperti piutang yang valid. Kemudian yang kedua adalah diterima. Perusahaan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses menghasilkan laba atau produktif yang lengkap. Setelah pendapatan diakui, maka biaya yang berhubungan dikaitkan dengan pendapatan yang diakui untuk menghasilkan laba. Perlu diperhatikan bahwa beban akan diakui ketika kejadian ekonomi yang terkait terjadi, tidak perlu kapan arus kas itu keluar terjadi. Akuntansi akrual berusaha untuk mendapatkan pengukuran laba yang memperhitungkan tidak hanya arus kas kini, tetapi juga implikasi arus kas masa depan yang merupakan transaksi saat ini. Sebaliknya dengan laba akuntansi, yang didasarkan pada seperangkat aturan yang telah berkembang selama periode waktu yang lama untuk memenuhi beberapa tujuan yang sering bertentangan. Laba akuntansi merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang melibatkan standar akuntansi, mekanisme pelaksanaan, dan insentif manajer. Laba akuntansi sendiri diatur berdasarkan aturan akuntansi yang beberapa diantaranya menarik secara ekonomis dan beberapanya tidak. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan laba akuntansi berbeda dengan laba ekonomi. Yang pertama, konsep laba alternatif. Konsep laba ekonomi ini sangat berbeda dengan konsep laba permanen, di mana pembuat standar akuntansi sendiri mengalami dilema dalam menyangkut konsep mana yang harus ditekankan. Meskipun masalah tersebut sebagian dapat diselesaikan dengan melaporkan pengukuran laba alternatif, dilema ini terkadang menghasilkan pengukuran laba yang akuntansi yang tidak konsisten. Seperti beberapa standar, misalnya SFAS 87 yang mengatur tentang dana pensiun, mengadopsi konsep laba permanen. Sementara standar lain, yaitu SFAS 115 tentang efek yang dapat diperdagangkan, mengadopsi tentang konsep laba ekonomi. Yang kedua adalah biaya historis. Pengukuran laba yang berdasarkan pada biaya historis menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Penggunaan biaya historis sendiri akan mempengaruhi laba dalam dua cara. Yang pertama yaitu biaya penjualan kini tidak tercermin pada laporan laba rugi, dan yang kedua adalah keuntungan dan kerugiannya belum direalisasi dan tidak diakui. Yang ketiga adalah basis transaksi. Laba akuntansi biasanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai transaksi yang wajar sering tidak dipertimbangkan, seperti kontrak pembelian yang tidak diakui dalam laporan keuangan sampai transaksi itu terjadi. Dan yang keempat adalah konservatisme. Konservatisme ini akan mengakibatkan pengakuan kejadian penurunan laba dengan segera. Meskipun tidak ada transaksi yang menunjang seperti penurunan nilai persediaan, namun dampak dari kejadian peningkatan laba ditunda sampai direalisasikan. Hal ini nantinya akan menimbulkan bias konservatif dalam laba akuntansi. Yang terakhir adalah manajemen laba. Manajemen laba ini menyebabkan distorsi pada laba akuntansi yang tidak ada hubungannya dengan realitas ekonomi. Namun, salah satu bentuk manajemen laba, yaitu perataan laba, dalam berbagai kondisi mungkin dapat meningkatkan kemampuan laba akuntansi untuk mencerminkan laba permanen. Perlu kita ingat bahwa laba akuntansi berupaya untuk menangkap elemen dari laba permanen dan laba ekonomi, namun memiliki kesalahan pengukuran. Oleh karena itu,
ini sangat berguna untuk melihat bahwa komponen laba akuntansi terdapat 3. Yang pertama komponen permanen, yang kedua komponen sementara, dan yang ketiga adalah komponen nilai yang tidak relevan. Komponen permanen sendiri yaitu komponen permanen di mana laba akuntansinya diharapkan akan terus berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau jangka lama. Dan yang kedua adalah komponen sementara. Komponen sementara ini tidak diharapkan untuk terjadi lagi atau biasanya kejadiannya hanya satu kali, di mana komponen sementara tersebut memiliki pengaruh dollar for dollar terhadap nilai perusahaan. Konsep dari laba ekonomi sendiri mencakup komponen permanen dan komponen sementara. Yang ketiga adalah komponen nilai yang tidak relevan. Komponen nilai yang tidak relevan tidak memiliki kandungan ekonomis. Komponen tersebut merupakan distorsi akuntansi. Komponen ini timbul karena ketidaksempurnaan akuntansi. Komponen nilai yang tidak relevan biasanya tidak memiliki dampak pada nilai perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi analisis. Untuk menyesuaikan laba akuntansi merupakan tugas penting dalam menganalisis laporan keuangan. Nah, sebelum membuat penyesuaian, penting kita untuk menentukan dari tujuan analisis itu sendiri. Khususnya, untuk menentukan apakah tujuan analisis itu untuk menentukan laba ekonomi atau laba permanen suatu perusahaan. Yang pertama kita ada penyesuaian laba permanen. Untuk menentukan laba permanen suatu perusahaan, seorang analis perlu untuk menentukan terlebih dahulu komponen permanen dari laba akuntansi periode berjalan dengan mengidentifikasi dan tidak memasukkan komponen sementara dari laba akuntansi dengan tepat. Laba yang disesuaikan ini sering juga disebut sebagai laba inti oleh para analis yang sedang melakukannya. Untuk menentukan laba inti, sangat berguna dalam menginterpretasikan rasio perusahaan. Laba inti sendiri juga berguna untuk teknik penilaian dengan menggunakan kelipatan laba. Selain itu, menentukan laba inti juga berguna ketika memperkirakan laba atau arus kas dengan memberikan titik pangkal dalam melakukan perkiraan dan membantu dengan asumsi yang digunakan untuk membuat perkiraan tersebut. Namun, perlu kita ingat bahwa laba inti periode berjalan tidak selalu menjadi estimasi yang baik atas laba perusahaan itu sendiri. Nah, untuk menggambarkan laba permanen, laba inti perusahaan ini harus mencerminkan kekuatan laba jangka panjang perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada penyesuaian laba ekonomi. Dalam menyesuaikan laba akuntansi untuk menentukan laba ekonomi sendiri, maka kita perlu mengadopsi pendekatan yang memasukkan seluruh komponen laba, apakah berulang atau tidak berulang. Nah, salah satu cara untuk melihat laba ekonomi adalah perubahan neto pada kekayaan pemegang saham yang timbul dari sumber non-pemilik, sehingga pendekatan tersebut mencakup seluruh yang menyangkut perubahan kekayaan bersih dari pemegang saham. Ketika akan membuat penyesuaian untuk mendapatkan laba ekonomi, perlu disadari bahwa jumlah disesuaikan adalah jumlah yang tidak tulus dan jujur disajikan pada laba ekonomi karena tidak dapat menentukan perubahan nilai aset tetap, dicatat dengan biaya historis. Yang ketiga adalah penyesuaian laba operasi. Pada saat menentukan laba operasi, analis yang bertugas sering memulai menentukan laba inti di mana mereka tidak memasukkan komponen laba non-operasi seperti beban bunga. Namun, laba operasi ini mencakup seluruh komponen pendapatan dan beban yang terkait dengan bisnis operasi perusahaan. Untuk tujuan konsistensi sendiri, laba operasi mengacu pada laba yang dihasilkan, yaitu dari aktivitas bisnis operasi, bukan dari fungsi perbendaharaan, tanpa memperhatikan berulang atau tidak berulang. Oleh karena itu, dimensi laba operasi atau non-operasi dan berulang ataupun tidak berulang harus dilihat untuk mengklasifikasikan laba sebagai komponen yang berdiri sendiri atau saling terpisah dari yang lain. Akuntansi dan nilai wajar. Alternatif lain untuk model biaya historis adalah akuntansi nilai wajar, di mana menurut model akuntansi nilai wajar, nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan nilai wajar yang biasanya yaitu harga pasar dan pada tanggal pengukuran yaitu sekitar tanggal laporan keuangan tersebut. Contohnya, nilai tanah yang dilaporkan pada posisi keuangan akan mempresentasikan harga pasarnya pada tanggal laporan posisi keuangan itu dibuat.
dan nilai persediaan barang jadi yang dilaporkan itu akan mempresentasikan estimasi harga jual saat ini dikurangi dengan biaya langsung dari penjualan. Nah, berdasarkan model tersebut, laba hanya mempresentasikan perubahan neto pada nilai wajar aset dan liabilitas selama periode tersebut. Selanjutnya yaitu perbandingan model biaya historis dengan nilai wajar. Terdapat beberapa perbedaan yang bisa saja terjadi dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah transaksi versus penilaian saat ini. Menurut akuntansi biaya historis, nilai aset dan liabilitas sebagian besar ditentukan oleh transaksi aktual entitas bisnis di masa lalu, di mana penilaian tidak perlu mencerminkan kondisi keekonomi saat ini. Sebaliknya, jika menurut model nilai wajar, jumlah aset atau liabilitas ditentukan oleh sebagian besar nilai kini dengan menggunakan asumsi pasar. Penilaiannya tidak perlu didasarkan pada transaksi aktual. Perbedaan selanjutnya adalah biaya historis dengan harga berbasis pasar. Penilaian biaya historis terutama ditentukan oleh biaya yang terjadi melalui bisnis, sedangkan menurut model nilai wajar, ini didasarkan pada penilaian pasar atau asumsi berbasis pasar. Contohnya, persediaan barang jadi berdasarkan model biaya historis utamanya akan mencerminkan biaya produksi barang, sedangkan menurut model nilai wajar akan mencerminkan harga penjualan neto, yaitu nilai yang pasar bersedia membayar untuk barang tersebut. Dan yang terakhir adalah pendekatan penghasilan alternatif. Dalam model biaya historis, laba ditentukan dengan mengaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui, yang harus direalisasi dan diterima. Nah, sedangkan berdasarkan model nilai wajar, laba ditentukan dengan perubahan neto nilai wajar atas aset dan liabilitas. Laba menurut akuntansi biaya historis merupakan konstruksi berbeda yang berupaya untuk mengukur profitabilitas periode berjalan, yaitu kemampuan bisnis untuk menghasilkan pendapatan yang melebihi biayanya. Berdasarkan model nilai wajar, laba akuntansi mendekati laba ekonomi, sedangkan laba berdasarkan model biaya historis berupaya untuk mengukur profitabilitas kini dari bisnis tersebut. Baik, saya Zakwan Hammam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Mungkin kalian pernah mendengar tentang nilai wajar dan kalian mendefinisikannya sama dengan nilai pasar. Well, itu tidak salah karena secara luas arti nilai wajar adalah nilai pasar. Terminologi nilai wajar diciptakan karena meskipun pasar utama tidak ada untuk aset atau liabilitas yang harga pasarnya dapat segera ditentukan, seseorang masih dapat memperkirakan nilai wajarnya dengan mengacu pada pasar sekunder atau melalui penggunaan teknik penilaian. Ide di balik nilai wajar bagaimanapun adalah sedekat mungkin dengan nilai pasar. Oleh karena itu, secara konseptual, nilai wajar tidak berbeda dengan nilai pasar karena mencerminkan asumsi pelaku pasar saat ini. Misalnya investor tentang nilai sekarang dari arus masuk atau arus keluar yang diharapkan dari suatu aset atau liabilitas. Secara formal, PSAK 157 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga tukar, yaitu harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Ada 5 aspek dari definisi ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset atau liabilitas ditentukan pada tanggal pengukuran, yaitu tanggal neraca, bukan tanggal ketika aset itu awalnya dibeli atau liabilitas yang semula diasumsikan. Yang kedua, transaksi hipotesis. Transaksi yang menjadi dasar penilaian bersifat hipotesis. Tidak ada penjualan aktual aset atau pengalihan kewajiban yang perlu terjadi. Dengan kata lain, nilai wajar ditentukan seolah-olah aset tersebut dijual pada tanggal pengukuran. Yang ketiga, transaksi tertib. Gagasan tentang transaksi tertib menghilangkan pertukaran yang terjadi dalam keadaan yang tidak biasa, seperti di bawah tekanan. Ini memastikan bahwa file nilai wajar mewakili harga pertukaran dalam keadaan normal, seperti harga pasar di pasar aktif, yaitu yang sering diperdagangkan. Yang keempat, pengukuran berbasis pasar. Nilai wajar adalah berbasis pasar pengukuran, bukan khusus entitas pengukuran. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa nilai wajar suatu aset harus mencerminkan harga yang akan dibayar pelaku pasar untuk aset tersebut atau tuntutan untuk liabilitas.
daripada nilai yang dihasilkan melalui penggunaan unit aset dalam bisnis tertentu. Yang kelima, harga keluar. Nilai wajar suatu aset adalah harga hipotesis di mana bisnis dapat melakukannya seperti menjual aset yang disebut harga keluar, bukan harga yang harus dibayar atau biasa disebut sebagai membeli atau biasa disebut harga masuk. Demikian pula untuk liabilitas, nilai wajar adalah harga di mana bisnis dapat mengalihkan liabilitas kepada pihak ketiga, bukan harga yang akan diambilnya untuk menanggung liabilitas. Hierarki input. Hierarki input nilai wajar adalah asumsi yang menjadi dasar untuk memperoleh estimasi nilai wajar. Hierarki input pun memiliki 3 langkah. Yang pertama, input level 1. Input ini adalah harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas pasti yang sedang dinilai, lebih disukai tersedia pada tanggal pengukuran. Ini adalah input yang paling andal dan harus digunakan dalam penentukan nilai wajar kapanpun tersedia. Input level 2. Input ini dapat berupa 1. Harga kuotasian dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang serupa tetapi tidak identik. Atau 2. Harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik dari pasar yang tidak aktif, yaitu tidak sering diperdagangkan. Oleh karena itu, meskipun input ini memang harga pasar, harga mungkin untuk aset atau kewajiban yang tidak identik dengan yang dinilai atau kuotasi mungkin tidak untuk harga saat ini karena jarangnya perdagangan. Input level 3. Ini adalah input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan ketika aset atau liabilitas tidak dapat diperdagangkan, atau ketika substitusi yang diperdagangkan tidak dapat diidentifikasi. Input level 3 mencerminkan asumsi manajer sendiri tentang penilaian, termasuk data internal dari dalam perusahaan. Berikutnya teknik penilaian. Teknik penilaian yang tepat tergantung pada ketersediaan data masukan. Setelah teknik dipilih, teknik tersebut harus digunakan secara konsisten, kecuali ada beberapa perubahan dalam situasi yang memungkinkan penentuan nilai wajar yang lebih akurat. Adapun 3 pendekatan dasar untuk penilaian. Yang pertama, pendekatan pasar. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini secara langsung atau tidak langsung menggunakan harga dari transaksi pasar yang sebenarnya. Terkadang harga pasar mungkin perlu diubah dalam beberapa cara dalam menentukan nilai wajar. Pendekatan ini berlaku untuk sebagian besar input level 1 atau input level 2. Pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan ini, nilai wajar diukur dengan mendiskontokan ekspektasi arus kas atau pendapatan masa depan untuk periode saat ini. Ekspektasi pasar saat ini perlu digunakan semaksimal mungkin dalam menentukan nilai-nilai yang didiskontokan. Pendekatan biaya. Pendekatan biaya digunakan untuk menentukan biaya penggantian aset saat ini, yaitu menentukan biaya penggantian kapasitas layanan aset yang tersisa. Berdasarkan pendekatan ini, nilai wajar ditentukan sebagai biaya saat ini bagi pelaku pasar, yaitu pembeli, untuk memperoleh atau membangun aset pengganti yang menghasilkan utilitas yang sebanding dengan menyesuaikan dengan peningkatan teknologi, kerusakan alam, dan keusangan ekonomi. Saat menentukan nilai yang didiskon, yaitu nilai sekarang, mungkin perlu untuk membuat penyesuaian untuk risiko. Dalam kasus liabilitas, penyesuaian risiko perlu mempertimbangkan risiko kredit ke entitas pelapor itu sendiri. Hal ini akan menimbulkan situasi yang aneh, di mana kemerosotan kelayakan kredit suatu perusahaan dapat mengakibatkan penurunan kewajibannya. Implikasi analisis. Penerapan akuntansi nilai wajar memiliki implikasi yang signifikan untuk analisis laporan keuangan. Adapun implikasi ini berupa keuntungan dan kerugian akuntansi nilai wajar. Kita mulai dengan keuntungan akuntansi nilai wajar. Yang pertama, mencerminkan informasi terkini. Akuntansi nilai wajar mencerminkan informasi terkini mengenai nilai aset dan kewajiban di neraca. Sebaliknya, informasi biaya historis dapat menjadi usang, sehingga menimbulkan apa yang dapat disebut sebagai aset atau liabilitas tersembunyi. Yang kedua, kriteria pengukuran yang konsisten. Keuntungan lain yang ditentukan oleh pembuat standar adalah bahwa akuntansi nilai wajar menyediakan satu-satunya kriteria pengukuran yang konsisten secara konseptual untuk aset dan kewajiban. Saat ini akuntansi keuangan mengikuti campuran pendekatan yang disebut model atribut campuran. Dalam akuntansi nilai wajar diharapkan semua aset dan kewajiban akan diukur menggunakan kriteria yang konsisten dan menarik secara konseptual. Yang ketiga itu dapat diperbandingkan. Karena konsistensi dan cara pengukuran aset dan kewajiban, dikatakan bahwa akuntansi nilai wajar akan meningkatkan perbandingan, yaitu kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari berbagai perusahaan. Yang keempat, tidak ada bias konservatif. Akuntansi nilai wajar diharapkan menghilangkan bias konservatif
yang saat ini ada dalam akuntansi. Menghilangkan konservatisme diharapkan dapat meningkatkan keandalan karena kenetralan, yaitu melaporkan informasi tanpa bias. Yang kelima, lebih berguna untuk analisis ekuitas. Salah satu keluhan akuntansi tradisional adalah bahwa sebagian besar berorientasi untuk memberikan informasi yang berguna untuk analisis kredit. Misalnya, penggunaan biaya historis konservatif lebih dirancang untuk memberikan perkiraan risiko penurunan bisnis daripada mengevaluasi potensi kenaikannya. Banyak yang berpendapat bahwa mengadopsi model nilai wajar akan membuat akuntansi lebih berguna untuk analisis ekuitas. Selanjutnya, kerugian akuntansi nilai wajar. Yang pertama, objektivitas yang lebih rendah. Kritik utama terhadap akuntansi nilai wajar adalah bahwa akuntansi tersebut kurang dapat diandalkan karena seringkali tidak memiliki objektivitas. Masalah ini sangat terkait dengan jenis input yang digunakan. Meskipun tidak ada yang dapat mempertanyakan objektivitas input level 1, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang input level 3, karena input level 3 tidak dapat diobservasi dan berdasarkan asumsi yang dibuat oleh manajer. Banyak yang takut bahwa penggunaan input level 3 secara ekstensif, terutama untuk operasi dan aset liabilitas, akan menurunkan keandalan informasi laporan keuangan. Yang kedua, kerentanan terhadap manipulasi. Terkait erat dengan objektivitas yang lebih rendah adalah kekhawatiran bahwa akuntansi nilai wajar akan sangat meningkatkan kemampuan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Sekali lagi, masalah ini terkait erat dengan penggunaan input level 3, yang dimana lebih sulit untuk memanipulasi nilai wajar ketika input level 1 atau input level 2 digunakan. Yang ketiga, penggunaan input level 3. Karena masukan tingkat liga atau input level 3 kurang objektif, masalah krusial yang akan menentukan keandalan akuntansi nilai wajar adalah sejauh mana input level 3 perlu digunakan. Oleh karena itu, jika input level 3 banyak digunakan, maka banyak yang percaya bahwa model akuntansi nilai wajar akan sangat mengurangi keandalan laporan keuangan. Selanjutnya, kurangnya konservatisme. Ada banyak akademisi dan praktisi yang lebih menyukai akuntansi konservatif. Dua keuntungan utama dari konservatisme adalah, yang pertama, secara alami mengimbangi bias optimis di pihak manajemen untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi atau aset bersih yang lebih tinggi. Yang kedua, penting untuk analisis kredit dan kontrak hutang karena kreditor lebih memilih laporan keuangan yang menyoroti risiko penurunan. Para pendukung akuntansi konservatif ini khawatir bahwa mengadopsi model nilai wajar yang dianggap tidak bias akan menyebabkan laporan keuangan disusun secara agresif. Oleh karena itu, mengurangi kegunaannya bagi kreditor yang merupakan salah satu kelompok pengguna informasi keuangan yang paling penting. Selanjutnya, ketidakstabilan pendapatan yang berlebihan. Salah satu masalah yang paling serius dari penerapan model nilai wajar adalah ketidakstabilan pendapatan yang berlebihan. Seperti yang kita catat sebelumnya, dalam model akuntansi nilai wajar, pendapatan hanyalah perubahan bersih dalam aset, nilai aset, dan kewajiban. Karena aset atau liabilitas biasanya besar dalam kaitannya dengan pendapatan dan karena nilai wajar dapat berubah secara signifikan sepanjang waktu. Perubahan nilai wajar aset dapat menyebabkan pendapatan yang dilaporkan menjadi sangat tidak stabil. Sebagian besar volatilitas ini disebabkan oleh perubahan nilai wajar aset dan liabilitas daripada perubahan profitabilitas yang mendasari operasi bisnis, sehingga dikhawatirkan pendapatan akan menjadi kurang berguna untuk analisis. Penyusun standar menyadari masalah ini dan telah memulai proyek untuk mengubah penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, implikasi untuk analis. Karena akuntansi nilai wajar memiliki pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan, hal itu akan mempengaruhi cara analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa masalah penting yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis laporan keuangan yang disusun berdasarkan model nilai wajar. Yang pertama, fokus pada neraca. Saat ini laporan laba rugi bisa dibilang laporan terpenting untuk dianalisis. Secara khusus, analis ekuitas cenderung kurang memperhatikan neraca. Sebagian besar alasan untuk mengabaikan neraca adalah karena tidak terlalu informatif menurut model biaya historis. Ini akan berubah dengan munculnya akuntansi nilai wajar. Neraca akan menjadi pernyataan penting untuk dianalisis. Sebaliknya, laporan laba rugi akan kehilangan sebagian pentingnya karena laba-laba hanya akan mengukur perubahan bersih dalam aset dan kewajiban. Oleh karena itu, fokus analisis laporan keuangan perlu dialihkan ke neraca. Yang kedua, mengembalikan pendapatan. Menganalisis dan menyajikan kembali pendapatan akan menjadi tugas yang lebih penting bagi analis. Pendapatan bottom line dalam model akuntansi nilai wajar
hanya mengukur perubahan versi dalam nilai wajar aset dan liabilitas. Ukuran pendapatan ini secara konseptual lebih dekat dengan pendapatan ekonomi dan oleh karena itu kurang berguna untuk menganalisis profitabilitas periode saat ini atau meramalkan pendapatan di masa depan. Yang ketiga, menganalisis penggunaan input. Seperti disebutkan sebelumnya, input level 3 kurang dapat diandalkan dan lebih rentan terhadap manipulasi. Oleh karena itu, tugas utama dalam analisis laporan keuangan, yaitu saat menggunakan informasi akuntansi nilai wajar, adalah menganalisis tingkat input yang telah digunakan dalam menentukan nilai aset dan liabilitas. Secara khusus, penting untuk mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana input level 3 telah digunakan dalam menentukan nilai wajar. Penggunaan luas input level 3 merupakan indikator penting dari kualitas atau ketiadaan dari laporan keuangan. Untungnya, perusahaan diharuskan untuk memberikan pengungkapan catatan kaki rinci mengenai asumsi yang berdasari estimasi nilai wajar mereka, termasuk jenis input yang digunakan. Informasi ini sangat penting untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Yang keempat, menganalisis kewajiban keuangan. Nilai wajar sekuritas hutang menurun dengan penurunan kelayakan kredit peminjam. Ini menciptakan situasi yang berlawanan dengan intuisi sehubungan dengan penilaian kewajiban keuangan bisnis, misalnya kewajiban hutang. Peningkatan kelayakan kredit bisnis akan mengakibatkan penurunan nilai wajar kewajiban hutang. Penurunan nilai wajar dari kewajiban hutang akan mengakibatkan pengakuan keuntungan yang belum direalisasi, yang secara artifisial akan meningkatkan pendapatan selama periode tersebut. Dasar pemikiran untuk perlakuan akuntansi ini adalah bahwa ketika seluruh neraca disajikan berdasarkan nilai wajar, penurunan nilai wajar hutang tidak mungkin terjadi tanpa penurunan yang sesuai dan mungkin lebih besar dalam nilai wajar aset. Oleh karena itu, jika digabungkan, tidak mungkin terjadi peningkatan ekuitas yang artifisial. Status adopsi nilai wajar saat ini. Saat ini, akuntansi nilai wajar diterapkan terutama untuk aset dan liabilitas yang secara luas dapat disebut sebagai keuangan. Ini termasuk sekuritas yang dapat dipasarkan, investasi, instrumen keuangan, dan kewajiban hutang. SAK 157 tidak menentukan aset atau kewajiban baru yang harus menggunakan model nilai wajar. Namun, baru-baru ini PSAK 159 memungkinkan perusahaan untuk secara sukarela mengadopsi akuntansi nilai wajar untuk aset dan kewajiban keuangan individu. Selain aset dan liabilitas keuangan, baru-baru ini aset dan liabilitas yang berkaitan dengan pensiun dan manfaat pasca kerja lainnya harus dinilai berdasarkan nilai wajar di neraca PSAK 158. Namun, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan aset dan liabilitas tersebut tidak diakui dalam laba bersih. Analisis akuntansi. Analisis akuntansi adalah proses mengevaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi merupakan prasyarat penting untuk analisis keuangan yang efektif. Ini karena kualitas analisis keuangan dan kesimpulan yang ditarik bergantung pada kualitas informasi akuntansi yang mendasarinya, yang merupakan bahan mentah untuk analisis. Analisis keakuntansi adalah proses yang digunakan analis untuk mengidentifikasi dan menilai distorsi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. Ini juga mencakup penyesuaian yang diperlukan untuk laporan keuangan yang mengurangi distorsi dan membuat laporan tersebut dapat dianalisa dengan analisis keuangan. Berikutnya, kebutuhan analisis akuntansi. Kebutuhan akan analisis akuntansi muncul karena dua alasan. Yang pertama, akuntansi akrual meningkatkan akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas bisnis secara lebih tepat waktu. Tetapi, akuntansi akrual menghasilkan beberapa distorsi akuntansi yang perlu diidentifikasi dan disesuaikan sehingga informasi akuntansi lebih mencerminkan aktivitas bisnis. Yang kedua, laporan keuangan disiapkan untuk beragam pengguna dan kebutuhan informasi. Ini berarti informasi akuntansi biasanya memerlukan penyesuaian untuk memenuhi tujuan analisis dari pengguna tertentu. Lalu apa itu distorsi akuntansi? Distorsi akuntansi adalah penyimpangan informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dari realitas bisnis yang mendasarinya. Ada 4 sumber distorsi akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi. Standar akuntansi terkadang bertanggung jawab atas distorsi. Setidaknya 3 sumber distorsi ini dapat diidentifikasi. Pertama, standar akuntansi adalah hasil dari proses politik. Sumber distorsi kedua dari standar akuntansi muncul dari prinsip akuntansi tertentu. Sumber distorsi ketiga adalah konservatisme. Selanjutnya, kesalahan estimasi. Akuntansi akrual membutuhkan perkiraan dan estimasi lain tentang konsekuensi arus kas masa depan. Penggunaan perkiraan ini meningkatkan kemampuan angka akuntansi untuk mencerminkan transaksi bisnis secara tepat waktu. Namun, estimasi ini menghasilkan kesalahan yang dapat mengganggu relevansi angka akuntansi akrual. Yang ketiga, reliabilitas versus relevansi.
Standar akuntansi memperdagangkan keandalan dan relevansi. Penekanan pada keandalan sering menghalangi pengakuan dampak peristiwa bisnis dan transaksi tertentu dalam laporan keuangan, sampai konsekuensi harus kasnya dapat diestimasi secara wajar. Yang keempat, manajemen laba. Manajemen laba mungkin adalah hasil yang paling mengganggu dari akuntansi akrual. Penggunaan pertimbangan dan estimasi dalam akuntansi akrual mungkin memungkinkan manajer untuk memanfaatkan informasi dan pengalaman orang dalam mereka untuk meningkatkan kegunaan angka akuntansi. Namun, beberapa manajer menggunakan kebijaksanaan ini untuk mengelola angka akuntansi, terutama pendapatan, untuk keuntungan pribadi, sehingga mengurangi kualitasnya. Manajemen laba. Menurut Schaeffer, 1989, manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi yang disengaja oleh manajemen dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan yang egois. Ini sering melibatkan laporan keuangan window dressing, terutama angka pendapatan garis bawah. Manajemen laba bisa kosmetik, di mana manajer memanipulasi akrual tanpa konsekuensi arus kas. Bisa juga nyata, di mana manajer mengambil tindakan dengan konsekuensi arus kas untuk tujuan pengelolaan pendapatan. Baik, selanjutnya adalah strategi manajemen laba. Ada 3 strategi dalam manajemen laba. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan. Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan pendapatan yang dilaporkan suatu periode untuk menggambarkan perusahaan secara lebih baik. Dimungkinkan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara ini selama beberapa periode. Dalam skenario pertumbuhan, pembalikan akrual lebih kecil dari akrual saat ini yang meningkatkan pendapatan. Hal ini mengarah pada kasus di mana perusahaan dapat melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dari manajemen laba yang agresif dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, perusahaan dapat mengelola pendapatan selama beberapa tahun dan kemudian membalikkan akrual sekaligus dengan biaya 1 kali. Tagihan 1 kali ini sering disebut sebagai di bawah garis, yaitu di bawah pendapatan dari operasi yang berkelanjutan dalam laporan laba rugi, dan oleh karena itu mungkin dianggap kurang relevan. Strategi yang kedua yaitu big bet atau risiko besar. Sebuah strategi big bet melibatkan pengambilan sebanyak mungkin penghapusan dalam satu periode. Periode yang dipilih biasanya merupakan periode dengan kinerja yang sangat buruk. Seringkali dalam resesi ketika sebagian besar perusahaan lain juga melaporkan pendapatan yang buruk. Atau periode dengan peristiwa yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi big bet juga sering digunakan dalam hubungannya dengan strategi peningkatan pendapatan untuk tahun-tahun lainnya. Karena sifat big bet yang tidak biasa dan tidak berulang, pengguna cenderung mengabaikan efek keuangannya. Ini memberi kesempatan untuk menghapus semua kesalahan masa lalu dan juga membersihkan tumpukan untuk peningkatan penghasilan di masa depan. Yang ketiga, perataan penghasilan. Perataan laba atau penghasilan adalah bentuk umum dari manajemen laba. Di bawah strategi ini, manajer menurunkan atau meningkatkan pendapatan yang dilaporkan untuk mengurangi volatilitasnya. Perataan laba melibatkan tidak melaporkan sebagian pendapatan di tahun-tahun baik melalui pendapatan cadangan atau pendapatan bank, dan kemudian melaporkan pendapatan ini di tahun-tahun buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba ini. Motivasi untuk melakukan manajemen laba. Yang pertama, insentif kontrak. Banyak kontrak menggunakan nomor akuntansi. Misalnya, kontrak kompensasi manajemen seringkali menyertakan bonus berdasarkan pendapatan. Kontrak bonus tipikal memiliki batas bawah dan batas atas, yang berarti bahwa manajer tidak diberi bonus jika pendapatan berada di bawah batas bawah dan tidak dapat memperoleh bonus tambahan saat penghasilan melebihi batas atas. Ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan atau menurunkan laba berdasarkan tidak terkelolanya tingkat pendapatan dalam kaitannya dengan batas-batas dan batas bawah. Ketika pendapatan yang tidak dikelola berada dalam batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan pendapatan. Ketika pendapatan berada di atas batas maksimum atau di bawah batas minimum, manajer memiliki insentif untuk menurunkan pendapatan dan membuat cadangan untuk bonus di masa depan. Yang kedua, pengaruh harga saham. Insentif lain untuk manajemen laba adalah dampak potensial terhadap harga saham. Misalnya, manajer dapat meningkatkan pendapatan untuk sementara waktu meningkatkan harga saham perusahaan untuk event-event seperti merger atau penawaran sekuritas yang akan datang, atau rencana untuk menjual saham atau opsi saham. Manajer juga memperlancar pendapatan untuk menurunkan persepsi pasar tentang risiko dan menurunkan biaya modal. Insentif terkait lainnya untuk manajemen laba adalah mengalahkan ekspektasi pasar. Strategi ini sering mengambil bentuk berikut.
Manajer menurunkan ekspektasi pasar melalui pengungkapan sukarela yang pesimis pada pengumuman, dan kemudian mengelola pendapatan ke atas untuk mengalahkan ekspektasi pasar. Semakin pentingnya investor momentum dan kemampuan mereka untuk menghukum secara brutal saham yang tidak memenuhi ekspektasi telah menciptakan tekanan yang semakin besar pada manajer untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mengalahkan ekspektasi pasar. Yang ketiga, insentif lainnya. Ada beberapa alasan lain untuk mengelola laba. Penghasilan terkadang dikelola ke bawah untuk mengurangi biaya politik dan pengawasan dari badan pemerintah, seperti regulator antitrust dan IRS. Selain itu, perusahaan dapat mengelola pendapatan secara turun untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk subsidi dan perlindungan dari persaingan asing. Perusahaan juga menurunkan pendapatan untuk melawan tuntutan serikat pekerja. Insentif umum lainnya untuk manajemen laba adalah perubahan dalam manajemen. Ini biasanya menghasilkan big bet karena beberapa alasan. Pertama, bisa disalahkan pada manajer incumbent. Kedua, ini menandakan bahwa manajer baru akan membuat keputusan sulit untuk memperbaiki perusahaan. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, ini membersihkan geladak untuk peningkatan penghasilan di masa depan. Mekanisme manajemen laba. Ada dua metode utama, yaitu pergeseran pendapatan atau income shifting dan manajemen laba klasifikasi. Pergeseran pendapatan atau income shifting adalah proses mengelola pendapatan dengan memindahkan pendapatan dari satu periode ke periode lainnya. Pengalihan pendapatan dicapai dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Untuk manajemen laba ini biasanya menghasilkan pembalikan efek di satu atau lebih periode mendatang. Karena alasan ini, pergeseran pendapatan paling berguna untuk perataan laba. Contoh pergeseran pendapatan atau income shifting termasuk yang berikut. Pertama, mempercepat pengakuan pendapatan dengan membujuk dealer atau grosir untuk membeli kelebihan produk menjelang akhir tahun fiskal. Praktik ini disebut pemuatan saluran, umum terjadi di industri seperti manufaktur, mobil, dan toko. Yang kedua, menunda pengakuan biaya dengan mengkapitalisasi biaya dan melakukan amortisasi selama periode mendatang. Contohnya termasuk kapitalisasi bunga dan kapitalisasi biaya pengembangan perangkat lunak. Ketiga, mengalihkan biaya ke periode selanjutnya dengan mengadopsi metode akuntansi tertentu. Misalnya, mengadopsi metode FIFO untuk penilaian persediaan versus LIFO, dan depresiasi garis lurus versus dipercepat. Dapat menunda pengakuan biaya. Yang keempat, membebankan biaya sekali pakai yang besar seperti penurunan nilai aset dan biaya strukturisasi secara intermiten. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempercepat pengakuan biaya dan dengan demikian membuat pendapatan berikutnya terlihat lebih baik. Yang kedua, manajemen laba klasifikasi. Penghasilan juga dikelola dengan secara selektif mengklasifikasikan pengeluaran dan pendapatan di bagian tertentu dari laporan laba rugi. Bentuk paling umum dari manajemen laba klasifikasi ini adalah memindahkan biaya ke bawah garis, yang berarti melaporkannya bersama dengan item yang tidak biasa dan tidak berulang yang biasanya dianggap kurang penting oleh analis. Manajer berusaha untuk mengklasifikasikan biaya di bagian yang tidak berulang dari laporan laba rugi. Analisis implikasi manajemen laba. Karena manajemen laba mendistorsi laporan keuangan, mengidentifikasi dan membuat penyesuaian untuk itu adalah tugas penting dalam analisis laporan keuangan. Namun, meskipun terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam manajemen laba, hal itu kurang meluas dari yang diperkirakan. Pers keuangan suka memusatkan perhatian pada kasus-kasus manajemen laba karena membuat bacaan yang menarik. Hal ini memberikan kesan yang salah kepada banyak pengguna bahwa penghasilan dikelola sepanjang waktu. Sebelum menyimpulkan suatu perusahaan mengelola pendapatan, seorang analis perlu memeriksa hal-hal berikut. Yang pertama, insentif untuk manajemen laba. Penghasilan tidak akan dikelola kecuali ada insentif untuk mengelolanya. Yang kedua, reputasi dan sejarah manajemen. Penting untuk menilai reputasi dan integritas manajemen, membaca dengan teliti laporan keuangan masa lalu, penegakan SEC, laporan audit, riwayat perubahan auditor, dan pers keuangan yang memberikan informasi yang berguna untuk tugas ini. Yang ketiga, pola yang konsisten. Tujuan dari manajemen laba adalah untuk mempengaruhi ringkasan angka garis bawah seperti pendapatan atau rasio kunci seperti hutang terhadap ekuitas atau cakupan bunga. Penting untuk memverifikasi apakah komponen pendapatan atau neraca secara konsisten dikelola ke arah tertentu. Yang keempat, peluang manajemen laba. Sifat aktivitas bisnis menentukan sejauh mana pendapatan dapat dikelola. Ketika aktivitas bisnis membutuhkan pertimbangan yang cukup dalam menentukan jumlah laporan keuangan, ada peluang yang lebih besar untuk mengelola pendapatan.
Proses analisis akuntansi. Yang pertama, mengevaluasi kualitas laba. Banyak analis mendefinisikan kualitas laba sebagai tingkat konservatisme yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dengan kualitas laba yang lebih tinggi diharapkan memiliki rasio harga terhadap pendapatan yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan kualitas laba yang lebih rendah. Definisi alternatif kualitas laba adalah dalam istilah distorsi akuntansi, perusahaan memiliki kualitas laba yang tinggi jika informasi laporan keuangannya secara akurat menggambarkan aktivitas bisnisnya. Apapun definisinya, mengevaluasi kualitas laba merupakan tugas penting dari analisis akuntansi. Yang kedua, menyesuaikan laporan keuangan. Tugas terakhir dan paling terlibat dalam analisis akuntansi adalah membuat penyesuaian yang tepat untuk laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kebutuhan untuk penyesuaian ini muncul karena distorsi dalam angka yang dilaporkan dan karena tujuan analisis yang spesifik. Langkah-langkah dalam mengevaluasi kualitas laba. Yang pertama, identifikasi dan nilai kebijakan akuntansi utama. Langkah penting dalam mengevaluasi kualitas laba adalah mengidentifikasi kebijakan akuntansi utama yang diterapkan oleh perusahaan. Apakah kebijakan tersebut masuk akal atau agresif? Apakah rangkaian kebijakan yang diadopsi konsisten dengan norma industri? Apa dampak kebijakan akuntansi terhadap angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan? Yang kedua, evaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi. Penting untuk mengevaluasi tingkat fleksibilitas yang tersedia dalam penyusunan laporan keuangan. Tingkat fleksibilitas akuntansi lebih besar di beberapa industri daripada yang lain. Yang ketiga, tentukan strategi pelaporan. Identifikasi strategi akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan. Apakah perusahaan mengadopsi praktik pelaporan yang agresif? Apakah perusahaan memiliki laporan audit yang bersih? Apakah ada riwayat masalah akuntansi? Apakah manajemen memiliki reputasi untuk integritas? Atau mereka dikenal suka mengambil jalan pintas? Analis perlu mengevaluasi kualitas pengungkapan perusahaan. Meskipun pengungkapan bukanlah pengganti laporan keuangan yang berkualitas baik, pengungkapan yang akan datang dan terperinci dapat mengurangi kelemahan dalam laporan keuangan. Yang keempat, identifikasi dan nilai bendera merah. Salah satu langkah yang berguna dalam mengevaluasi kualitas laba adalah dengan waspada terhadap tanda bahaya. Bendera merah adalah item yang mengingatkan analis akan masalah yang berpotensi lebih serius. Beberapa contoh bendera merah adalah kinerja keuangan yang buruk. Perusahaan yang putus asa cenderung mengalami kesulitan. Penghasilan yang dilaporkan secara konsisten lebih tinggi dari arus kas operasi. Penghasilan sebelum pajak dilaporkan secara konsisten lebih tinggi daripada penghasilan kena pajak. Pengunduran diri auditor atau perubahan auditor non-rutin, perubahan kebijakan akuntansi yang tidak dapat dijelaskan atau sering, peningkatan mendadak dalam persediaan dibandingkan dengan penjualan. Tugas terakhir dan paling terlibat dalam analisis akuntansi adalah membuat penyesuaian yang tepat untuk laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kebutuhan untuk penyesuaian ini muncul karena distorsi dalam angka yang dilaporkan dan karena tujuan analisis yang spesifik. Beberapa penyesuaian umum atas laporan keuangan meliputi: yang pertama, kapitalisasi sewa operasi jangka panjang dengan penyesuaian pada neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua, pengakuan biaya ISO untuk penentuan pendapatan. Yang ketiga, penyesuaian untuk biaya satu kali seperti penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi. Yang keempat, pengakuan status ekonomi atau didanai, pensiun, dan program manfaat pasca kerja lainnya di neraca. Yang kelima, penghapusan pengaruh kewajiban dan aset pajak tangguhan tertentu di neraca. Sekian, itu dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan nanti pada saat sesi kelas berlangsung. Terima kasih.